Jangan sampai kau kira bukan wali. Orang jahat pun pasang kepada dia sebagai wali. Contoh misalnya saya dengan Pak Sofyan ya, segi zahirnya bertengkar, ya toh, seolah saya dengan Mbak Sahara, seolah lahirnya bertengkar, tapi yakinlah batinnya bercinta, itu pasti. Saya meyakini batin ruh daripada Mbak Sahara itu senang dengan saya. Demikian pula ruh batin daripada Pak Sofyan cinta saya. Aku pun demikian adanya. Ruhku ini cinta apa siapa tanpa membeda. Dimanapun apapun tidak pernah saya bedakan. Saya berupaya mencintai apapun siapapun tanpa membeda. Kenapa? Karena apapun siapapun dimanapun itu dicipta. Siapa yang mencipta? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tidak ragu-ragu kalau saya dianggap salah. Saya mau mencium kaki Bapak The King of Kong, Muhammad Sofyan. Oke, lanjut. Ya, tidak masalah. Seandainya aku minta maaf, gitu, kepada Mas Sofyan dengan mencium kakinya sebagai manusia atas dorongan ruh, saya akan bersedia. Tapi perbuatan yang melahirkan aspek hukum tetap berjalan, itu loh. Jadi begini ya, harus dibedakan. Perbuatan manusia yang berefek pada pribadi, yang berefek pada pribadi saya tidak masalah. Walaupun masalah, tidak saya persoalkan. Tapi yang beraspek sosial, misalnya menyangkut anak saya, akibat dari hinaan misalnya atau fitnah atau apalah, itu menjadikan institusi sosial saya terganggu. Lalu itu ada hukumnya, ya itu biar ditangani oleh ahli hukum. Saya tidak paham hukum, yang paham adalah para lawyer. Yang saya tahu adalah hukuman. Baik, itu ya. Kita lanjutkan. Jadi siapapun anggaplah dia seorang wali. Itu ada ungkapan Ibnu Sahil. Imam As-Sahili mengatakan, kalau kamu ingin tahu saya, lihatlah manusia. Kalau kamu ingin tahu aku Tuhan, lihatlah manusia. Kalau kamu melihat aku, lihatlah manusia. Terlihat oleh manusia, hendaknya kamu membayangkan Tuhan. Ketika kamu melihat Tuhan, bayangkan manusia. Disitulah kunci kasih sayang. Kapan kamu melihat Tuhan? Kok kamu melihat ayat-ayat Tuhan? Lihatlah manusia. Ingin tahu manusia, lihatlah Tuhan. Tuhan Maha Pengasih. Ingin tahu Tuhan, lihatlah manusia. Ingin tahu Tuhan, lihatlah manusia. Ingin tahu manusia, lihatlah Tuhan. Bagaimana Tuhan itu? Tuhan itu kasih sayang tanpa membeda, karena Dia yang mencipta. Cara pandang Tuhan kepada manusia inilah yang harus kita gunakan. Kemudian menjadi istilah tasawuf, yatakhallaq bil akhlaq al ilahiyah, yaitu berakhlak seperti akhlaknya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, fadilah. Anapun fadilah, ya. Bentar, minum dulu ya. Ini semangat banget. Udah berapa menit? Sudah berapa menit? Enggak, belum ada 10 menit. 7 menit. Terlalu bersemangat karena nggak ada mic ya. Diturunkan tensinya. Nggak ada mic, kayak kudu ngotot kan loh. Jadi ini teman-teman ada yang tanya nih, ini agak sedikit melenceng ya. Kok ketika rambutnya masih hitam itu kajiannya adem, nggak teriak-teriak? Kenapa sekarang berteriak-teriak? Ya faktor mic ya. Mic, ketika pakai mic, rambut hitam pakai mic. Nah ini aku nggak yakin loh suaraku itu nyampe. Coba saya akan seperti pakai mic ya. Nanti mohon diberi masukan. Jadi ada karomah, ada fadilah. Yang fadilah ini khusus diberikan oleh Allah kepada kekasihnya. Kalau karomah diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia. Sedangkan fadilah diberikan oleh Allah hanya untuk manusia pilihannya. Siapa dia? Para wali-wali Allah. Oke? Apa itu fadilah? Fadilah itu kelebihan. Kalau karomah itu ya kekeramatan itu aja.
tidak ada kelebihan. Semua orang itu sama, punya kemuliaan. Maka disebut dengan yang terhormat, gitu. Undangan pada siapapun, bengkel Cakara yang terhormat, Yudi. Pemilik apa yang terhormat, ini semua yang terhormat, artinya karomah. Jangan sampai katakan yang terlaknat, lah itu nanti menyalahi itu. Yang jangan sekali-kali mengatakan kepada manusia laknat. Kenapa? Allah tidak pernah melaknat manusia. Oke? Sampai itu ada laknatullah alaih. Memangnya kamu siapa kok melaknat? Ya. Gitu. Sekarang fadilah. Mohon maaf ini aku lek gak mepet koyo kudu terbawangin malah ngotot. Ya boleh dipepet ngono. Aman ya? Tapi suaranya aman. Aman ya, baik. Baik. Dan slow aman. Oke, baik kalau gitu saya tak seperti seolah ada mic. Tempelan mic mari ini. Enggak usah ya. Beli mic yang kayak Jadi Tapi ini ada fadilah. Apa fadilah itu? Fudlatun al-halu wasun fudlatun muntasibu. Fadilah ini adalah keadaan khusus. Halun, keadaan haliah batin ya. Khusus diberikan oleh Allah kepada kekasihnya. Siapa mereka? Ya yang tahu di antara mereka gitu loh. fadilah. Ya, fadilah ini yang tahu, yang diberi fadilah itu akan tahu kepada orang lain yang diberi fadilah. Alias wali itu akan tahu siapa wali. La ya'riful wali illal wali. Tidak akan tahu akan wali kecuali wali. La ya'riful waliya illal waliyu. Bahasanya itu. Tidak tahu bahwa seseorang itu wali kecuali wali. Kalau aku mengetahui seorang itu wali, berarti aku ya wali. Loh apa ya imam ku wali? Aku wali. Apa kowe? Maaf. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ini kalau kamu wali, jangan tidak ngaku wali, ya toh. Tapi wali itu harus ada stempelnya loh ya. Wali itu ada yang mengangkat jadi wali. Jadi misalnya Anda ngaku jadi wali, siapa yang meng-SK-kan Anda jadi wali? Nah itu harus bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada kutub, ya toh. Misalnya ini. Nah, wali itu tingkat-tingkat, makomat tingkat-tingkat, ya toh. Ya, wali yang di atas akan tahu yang di bawah. Sedangkan yang di bawah tidak akan tahu yang di atas, tapi bisa merasakan. Jadi merasakan kalau wali yang di atas itu tidak sekedar rasa tapi tahu. Di samping merasakan adanya wali juga tahu, mengetahui. Dari mana wali diketahui? Ya dari gejalanya. Saya ini mohon maaf ya. Ya imim kaya malah grembelan kaya gendeng gitu, lihatin. Kenapa? Ini saya pas jalan-jalan di stasiun Bandung. Habis mengisi infak masjid ya. Saya memang nyari, dikasih uang sama Kang Dedi. Tak puter itu jalan, tak berikan teman-teman yang di stasiun. Milih. Nah, ini orangnya nyeleneh, orangnya gondut, keker badannya. Pakai ginian jumlahnya 3. Langsung saya tahu dia seorang wali, langsung tak colek das gitu, ndasmu, maaf. Jadi kalau ketemu itu malah akrab gitu loh. Jadi apa ya, nggak apa-apa gitu. Maka kadang-kadang saya kalau pidato bilang ndasmu atau cuk itu ya, karena saya melihat di antara kalian ada wali itu loh. Jadi misalnya cuk kan ada itu yang tak kasih siapa? Ketika saya ngaji di Gus Miftah, saksikan orang yang menerima Versace yang semestinya tak kasihkan Gus Miftah, karena Gus Miftah tidak mau, maka tak kasihkan wali di antara mereka yang hadir. Itu wali, hati-hati loh. Makanya ketika nerima tak gini, jok, ngono itu. Jangan lihat itu, fotonya ada. Nah, begini, bagaimana kita mensikapi para wali? Bagaimana kita mensikapi orang lain? Anda